Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Silakan anak-anak membuka buku tema 3-nya halaman 70 ya. Halaman 70. Silakan dibuka buku tema 3-nya. Baik, sudah dibuka semua? Pembelajaran 4. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Ya. Ayo membaca. Harimau masuk desa warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Nah, jadi hal yang dirasakan oleh warga ini sudah lebih dulu dirasakan oleh para harimau-harimau saat warga menebang hutan di dalam pohon di dalam hutan untuk membuat ladang atau kebun kopi. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Karena hewan kecil itu mencari makan di tempat lain, hewan besar yang seperti harimau, singa, macan tutul dan lain sebagainya itu kehilangan makanannya. Ya, jadi mencari tempat di tempat lain. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Nah, mengapa bisa sampai ke desa ya? Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Mengapa harimau bisa masuk ke desa? Karena harimau merasa kelaparan karena di dalam hutan tidak ada lagi makanannya. Ya, jadi harimau sebenarnya terpaksa harimau itu keluar hutan untuk mencari makan. Dan keluar hutannya itu adalah memasuki daerah pedesaan atau daerah tempat tinggal warga. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga menebang hutan ya untuk memperluas ladang kopi atau kebun kopi. Kemudian apa yang terjadi dengan harimau? Harimau kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan makanannya ya, sehingga harimau turun ke desa atau masuk ke desa. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Ya, penduduk atau warga desa itu menjadi cemas sampai mengadakan ronda malam untuk menyelamatkan hewan-hewan peliharaan mereka agar tidak dimangsa oleh harimau. Kemudian, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak ya, tidak setuju. Kalau
penebangannya secara ilegal itu tidak setuju. Hewan akan kehilangan habitatnya dan sumber makanan untuk hewannya. Nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat? Ya, eh, yang dilakukan penebang pohon itu melanggar hak-hak masyarakat. Masyarakat kehilangan hak untuk hidup nyaman karena para hewan, ya termasuk harimau tadi, masuk ke desa. Jadi hidup para warga di sana itu tidak nyaman, penuh kecemasan karena takut hewan-hewan ternak mereka dimangsa oleh harimau. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang kamu lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah mengingatkan kembali pentingnya memelihara kelestarian hutan, memelihara ekosistem yang ada di hutan. Oke. Nomor 9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Yakni wajib menjaga kelestarian hutan. Kita berhak untuk mengambil hasil hutan, tetapi kita juga berwajib untuk melestarikan hutan. Nah, selanjutnya bagian bawahnya ada tabel ya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya dijadikan pakaian, itu ya, dijadikan pakaian seperti macan tutul itu dari kulit ya, kulit hewan. Kemudian diburu. Kalau untuk gajah itu diambil gadingnya ya. Kemudian digunakan untuk kegiatan upacara adat. Biasanya ini topi-topi itu diambil dari bulu-bulu yang ada pada hewan. Nah, di sana juga diminta untuk pendapatnya apakah setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia. Ya, silakan adik-adik, anak-anakku semua untuk menjawab tabel yang bagian bawahnya itu halaman 71 dan 72. Silakan dijawab sendiri sebagai pembelajaran di rumah, sebagai kegiatan di rumah. Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.